Tapi jangan takut dengan angsuran yang lama nih teman-teman, karena misalkan sekarang 1,3 nih, di 10 tahun lagi mungkin uang 1,3 udah kayak 500.000 aja ya. Karena di saat penghasilan teman-teman meningkat dan ini rumah tetap dengan angsuran yang sama. Dan kalau teman-teman ngontrak kan 10 tahun, 15 tahun nggak punya sendiri ya bro ya, nggak memiliki ya. Kan punya orang pasti. Iya. Dan sambil kita berjalan nanti Jay, kita akan bicara tentang persyaratan, karena masih banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu, mungkin belum ngerti persyaratan di saat mau pengambilan rumah subsidi ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue, Deddy Bedol. Di video kali ini gue akan ajak teman-teman untuk melihat progres pembangunan di Pesona Kauripan 3 di tahap keempat di Blok I. Nah, kemarin kan kita bahas tentang pembangunan di Blok H. Nah, di episode kali ini kita akan pantau ataupun melihat progres pembangunan di Blok I-nya. Nah, saat ini gue sedang bersama salah satu marketing nih, Jaya di sini. Bang Jaya. Halo, apa kabar teman-teman? Ya, jadi untuk hari ini pokoknya gua akan lihat dari blok I sampai I1 sampai blok I10 aja ya. Kayak I10 ya, kayaknya sih videonya agak panjang ya teman-teman. Pokoknya panteng terus channel gua sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang sudah pilih blok di blok I, semoga dimudahkan untuk mendapatkan rumah di Pesona Kauripan 3 di tahap keempat ini. Dan sambil kita berjalan nanti Jay, kita mungkin akan bicara tentang persyaratan, karena masih banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu, mungkin belum ngerti persyaratan di saat mau pengambilan rumah subsidi ini. Oke? Pokoknya jangan kemana-mana, pantang terus channel gua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita pertama-tama ini kita akan lihat progres dari blok I1 dulu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sudah pilih di blok I1, untuk saat ini di minggu kedua Oktober 2021 seperti inilah kondisinya. Nah, di sini untuk blok I1 sedang pembuatan pondasi. Jadi pondasi ini kita pakai batu kali. Jadi setelah dipondasi baru nanti pasang sloopnya. Mang, baru pasang pondasi nih Mang I1. Iya. Yang lain sudah beres semua, kenapa Mang? Baru beres apa lahannya? Iya. Ini pakai batu kali kedalaman berapa Mang? Berapa? 30. Nah, sekalian ya kita ngobrol-ngobrol nih. Ini kayaknya lagi kusut, kayaknya berantem sama bininya nih. Nah ini, Jay nanti gua ke situ Jay. Nah ini untuk kedalaman pondasi di kedalaman 30 ya Mang ya. Dan kita pakai batu kali. Nah di sebelah sana sudah pemasangan paralon juga teman-teman. Jadi di saat pemasangan pondasi, paralon juga langsung dipasang ya Mang ya. Mang asli mana Mang? Asli yang Kuningan Jawa Barat. Sudah berapa lama Mang ikut Pesona Kauripan Mang? Sekitar 3 tahun lebih. 3 tahun lebih? Iya. Nggak pernah pulang ya Mang? Ya pulang lah. Kan nggak putus-putus proyeknya Mang. Pulang ya? Iyalah, pulang atuh Mang. Kesianan di rumah. Nah ini jadi setelah pemasangan fondasi, jadi ini peralon untuk air bersih dan air kotor. Jadi ini posisi untuk kamar mandi. Jadi ada 2 saluran teman-teman. Nah setelah dipasang fondasi, ini langsung dibikin alas kerja di sini. Jadi kita cor dulu atasnya.
Ini pakai wermes bawahnya ya Mang ya? Pakai Pak. Pakai wermes ya, yang dibilang pakai wermes. Jadi lantainya itu kita kasih besi dulu, jadi baru dicor nih seperti ini. Ini untuk kondisi di blok I2 teman-teman. Nah di sebelah sana untuk blok I3 ini sudah pemasangan sloop dan fondasi juga sudah. Jay, Jay. Nah, kita sambil jalan-jalan melihat perkembangan blok I juga kita akan berbicara juga tentang persyaratannya. Jadi teman-teman yang ingin memiliki rumah subsidi paling nggak paham dulu tentang persyaratannya. Jadi jangan asal booking. Jadi menurut kita yang persyaratan tidak bagus ya lebih baik jangan booking. Tapi kalau memang persyaratan bagus ya sudah saatnya untuk punya rumah sendiri. Jay, kita sambil jalan sana Jay. Oke, siap. Nah ini sudah pemasangan sloop ya. Jadi besi yang kita pakai ini untuk besinya besi 10 dan ring 6 nih. Kebetulan ada spesialis besi nih. Tanya aja langsung. Mang, ini kita pakai besi berapa Mang? 10 full. Besi 10 full dan ringnya berapa Mang? Ringnya 80. Ring 80. Ya. Dan untuk sloop ini ketinggian berapa Mang sloopnya Mang? Sloop yang ini, buat sloop ringnya itu 15 ke 10. 15 10. Tapi kalau untuk yang apa sih ke atas ini namanya apa sih Mang? Kolom. Hah? Kolom. Kolom ke atas, oh kolom. Itu pakai ringnya berapa? Ada yang 77 sama yang 12 per 7. 47 ya. Jadi bukan besi abal-abal ya Mang ya. Ya, bukan lah. Jadi setelah ini langsung dicor emang ya. Dicor, nanti langsung dibikin lantai kerja seperti sana. Dan ini posisi di blok I3. Nah, jadi nanti selesai sloop, nah ini seperti ini nih. Ini posisi di blok I3. Jay, udah berapa lama lo jadi marketing Pesona Kauripan? Aku baru 11 bulan lah. 11 bulanan. 11 bulan. Tapi konsumen lu udah banyak banget kayaknya, Jay. Alhamdulillah. Karena unitnya juga banyak ya. Unit juga banyak, kuenya juga banyak, dan konsumen juga banyak. Konsumen juga banyak. Didatengin ya bro ya. Amin. Iya, jadi sambil jalan aja ya kita Jay. Ayo lu jalan duluan, gue sambil tanya-tanya ke lu lah. Mungkin gue mewakili teman-teman yang belum tahu tentang persyaratan ini bro nih. Oke. Ya kan? Jadi kalau rumah subsidi persyaratan pertama itu apa Jay? Jadi ketentuan pokoknya rumah subsidi itu pertama dia bekerja di Jabodetabek. Usianya minimal 21 tahun dan maksimalnya 45 tahun. 45 tahun. Betul. Terus Kemudian yang paling krusial banget BI checkingnya harus bagus. Jadi tidak pernah ada historis jelek di bank atau listing manapun ya. Insya Allah kalau BI checking bagus, pekerjaannya juga sudah kontrak ataupun tetap ya. kalau kontrak berapa lama? Kalau kontrak minimal 3 tahun. Kalau sudah tetap minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Seperti itu. Kalau sudah pernah KPR bisa nggak? Untuk rumah subsidi ini khusus untuk yang belum pernah punya KPR. Belum pernah KPR, Betul, jadi memang jadi- rumah pertama ya. Betul, rumah pertama. Jadi yang sudah pernah punya KPR ya tidak bisa lagi ambil rumah subsidi. Bisanya? Kan hanya bisa ambil yang komersil. Komersil. Nah, terus tadi kan lu bilang BI checking nih. BI checking itu apa aja sih? Mungkin video sebelumnya sudah gua bahas nih. Gue pengen tahu dari marketingnya nih, sama nggak kita? Sama nggak ya? Oke. BI checking itu dikategorikan pertama angsurannya tidak boleh pernah ada historis jelek, ya kan? Call 2 ataupun bayarnya selalu telat, lebih dari jatuh tempo itu nggak boleh. Seperti itu. Kemudian ada pinjaman yang terlalu besar. Terlalu besar. Betul. Per bulannya. Per bulannya. Ya, jangan sampai lebih dari 1 juta per bulan lah aja ya. Betul, jangan sampai Terus lebih yang paling dari fatal 1 untuk juta. BI checking apa?
Yang paling patah untuk BI checking ya bad debt sih. Ada angsuran yang nggak pernah dibayar. Itu Kredit yang paling macet. fatal. Itu kredit macet. Call 5 ya. Kalau 5, itu udah jangan harap deh untuk bisa diakses ya. Gitu. Jadi yang pertama itu gue bahas sedikit aja ya. Jadi teman-teman yang belum pernah KPR dan bekerja di area Jabodetabek, BI checkingnya bagus, data dirinya juga bagus, walaupun KTP daerah nggak apa-apa ya Jay. KTP boleh, nanti Boleh. tinggal dibuatkan aja keterangan domisili Domisilinya. di lapasnya. Dan untuk masa kerja untuk karyawan tetap minimal 1 tahun dan karyawan kontrak minimal 3 tahun. Nah itu untuk persyaratannya. Jadi paling nggak seperti itu. Dari beberapa hal tadi misalkan teman-teman nggak ada kendala, boleh langsung ke sini aja. Pasti akan di ACC biasanya aja ya. Ya, pasti. Biasanya kita kalau dari 3 hal tadi yang disampaikan ada kendala, ya biasanya kita tolak aja ya. Tuh, Karena sayang karena sayang. teman-teman sudah booking fee, ternyata tidak di ACC. ACC. Kecewa juga, ya kan? Dan booking fee-nya akan hangus Akan ya. hangus Kalau juga. memang ternyata ada tolakan dari bank. Betul. Seperti itu. Nanti kita lanjut ke persyaratan juga nih Jay. Oke. Tentang biaya. Yang biaya. Nah, jadi untuk lokasi sekarang ini kita berada di blok I3. I3 masih baru apa namanya nih? Cara marmes ya. Cor ya, Mas. Jadi untuk tempat kerja apa sih namanya? Dasar kerja lah, apa lah nih gua namanya. Dasar lantai gitu. Dasar lantai dasar lah, lantai dasar. Dicor dulu ya. Ya, jadi untuk raw jalan kita masih di 6,5 meter dan kita juga pakai beton di sini. Dan ini untuk posisi blok I4 ya. I4 ini sudah pemasangan batako. Ini sudah hampir setengah batako. Nanti kita akan tanya dulu sama tukang-tukang ini Jay, bentar ya Jay. Oke. Ini lagi istirahat nih. Assalamualaikum. Ini kenapa ini lagi pada istirahat? Kecapean. Lagi ngopi dulu. Ini lagi masang apa, Mang? Batako. Ini baru setengah bata ya, Mang ya? Biasanya satu rumah ini berapa hari, Mang? Apa hitungannya gimana? Kalau ini borongan kan ya? Iya, Pak. Gimana sih kelarinnya? Sehari itu berapa rumah biasa selesai? Satu rumah udah bisa satu, Pak. Sehari berapa rumah? Kata satu lah. Iya, satu hari satu lah. Satu hari satu. Nggak bisa 10, Mang. Kalau nggak hujan. 10 atuh, Mang. Sehari. Bisa juga itu. Iya, harus. Tapi kan ini beberapa tim memang ya, banyak yang kerja ya. Iya. Oke, tapi untuk bahan batako sendiri ada kesusahan untuk bahannya, barangnya? Ya, Enggak. Selalu ada terus ya. Dari segi materialnya selalu full ya. Pokoknya tinggal masang aja emang ya. Asli dari mana, Mang? saya dari Garut. Dari Garut. Iya, ini dari Jepara. Dari Jepara. Yang ini? Dari Jepara. Dari Jepara juga. Oke, dilanjut, Mang. Semangat. Karena kita November harus sudah selesai. Nah, ini untuk posisi blok I4 aja ya. Ya. Untuk blok I4 ini baru hampir seluruhnya ini masih pemasangan batako. Kita berlanjut ke blok I5 ya, Jay. Nah, di depan sini ini adalah gudang dari tim kontraktor. Jadi untuk naruh bahan keramik, besi, kusen, ini semuanya di sini. Jadi yang kita pergunakan ini untuk sarana umum nantinya, tapi sementara kita pergunakan buat gudang dulu. Nah, ini untuk raw jalan utama kita di 10 meter. Dan ini kita masih di blok I5. Mana? 1, 2, 3. Ini 4 ya, bro ya? Oh iya. Di blok I4. Nah, di sebelah sini baru blok I5 nih. Nah, teman-teman yang sudah pilih blok di blok I5, ya dari sekarang paling enggak tetap jaga BI checkingnya dan selalu update untuk slip gaji dan rekening koran. Jika teman-teman di bulan Oktober ini sudah gajian, segera cetak slip gaji dan rekening korannya langsung diberikan ke marketingnya, karena pihak bank akan meminta slip gaji dan rekening koran terbaru. Lihat, ini jalanan lagi dipel, lihat nih. Ini lagi jalanan lagi dipel. Ini kagak ada kerjaan jadi jalanan dipel ini.
Lihat tuh semuanya dipelin, lihat tuh. Biar bersih nggak ngebul emang ya. Mantap. Nah. Ini posisi blok apa? Ini 6 ini aja ya. Ini 6 ya. Bentuk blok I6 baru pemasangan batako juga di sini sudah hampir full sampai atas. Nah, ini juga baru sloop. Tapi sebelah sana juga sudah pemasangan batako. Jay, ngobrol sedikit tentang biaya nih, Jay. Oke. Sambil jalan kita, Bro. Jadi untuk biaya berapa sih? Misalkan gue pengen punya rumah subsidi nih. Persyaratan gue udah bagus nih. Nah, apa aja sih biayanya? Jadi biaya Sebelah untuk sini, Bro. pengajuan rumah Sebelah sini, Bro. KPR itu Gimana? Ntar dulu. pertama DP-nya 1%. Ya, gimana? Jadi DP-nya itu 1% sebesar 1.680.000. Kemudian ada biaya notarisnya 7 juta. Jadi total Biaya DP-nya administrasi ya. Iya. Jadi total DP-nya di 8.680.000. Nah, kemudian kita harus buka rekening Bank BTN untuk saldonya nanti 3 juta. Dan BTN Batara ya. BTN Batara, betul, itu gunanya untuk pendebetan angsuran setiap bulannya. Seperti itu. Nah, Terus apa lagi? satu lagi booking fee ya 1 juta. Jadi total sampai serah terima kunci di 12.680.000. Nah, jadi jika menurut teman-teman persyaratan setelah konsultasi ke kita, persyaratan nggak ada masalah yang tadi kita bahas, segera booking fee. Nah, dari booking fee itu nanti akan kita kasih persyaratan form BTN ya. Itu ada beberapa yang harus ditandatangani dan stempel, salah satunya buat ke kelurahan, terus buat ke perusahaan, dan ada beberapa lembar lagi ya. Untuk persyaratan. Nah, setelah teman-teman lengkapi semua berkasnya, di situ kan ada uang muka. Berarti kan tadi sudah booking fee nih 1 juta. Terus ada uang muka 8.680.000. Nah, di saat pemilihan blok bayar DP 50%. Baru teman-teman boleh pilih blok suka-suka di saat memang bloknya masih banyak ya, Bro ya. Nah, terus sisanya berarti bayarnya? Sisanya bisa dicicil sampai proses KPR-nya berjalan ataupun sudah sampai proses SP3K keluar. 3K ataupun sebelum akad kredit ya. Betul, sebelum akad sudah lunas ya. Berarti terus untuk rekening BTN yang 3 juta itu harus full di 3 Harus juta. Full. Untuk di awal biasanya sih kita saranin jangan langsung full karena kan kita masih menunggu proses. Jadi dibuka aja rekening tabungannya di saldo 200.000 aja ya, itu cukup. 200.000, 300.000 Ya, juga nggak masalah, gedean juga nggak masalah ya, Bro ya. Gede pun juga. Nah, fungsi dari buka rekening yang 3 juta itu buat apa aja sih? Nah, jadi nanti saldo yang 3 juta itu di dalamnya untuk biaya proses KPR-nya dan saldo mengendap 1 bulan. Untuk angsuran pertama ya, Bro ya. Jadi semua biaya di 12.680.000. Total di 12.680. Tapi bisa dicicil ya, Bro. Dan bisa dicicil. Itu. Jadi segeralah. Jadi kalau untuk yang di PK3 tahap 4 ini paling nggak teman-teman harus di bulan November karena kita sudah akad kredit, jadi paling nggak dana bisa dicicil sekitar 2 bulanan ya. Tapi kalau teman-teman mau di PK3 tahap 3, nah itu masih ada sekitar 4 bulanan lagi tuh. Dari sekarang boleh booking fee, ibaratnya lengkapi berkas dulu lah yang penting ya. Siapkan berkas dulu ya untuk yang persiapan personal 3 tahap 3. Oke, nah ini kondisi untuk blok I6 nih. Untuk I6 dan di sebelah sini blok I7, ini juga sudah pemasangan kuda-kuda nih di sini. Shopee-nya sudah. Ini blok I7. Dan di sebelah sini blok I8. Jadi kita bersebelahan dengan perumahan Villa Cilengsi 2, teman-teman. Dan sini sedang plester kayaknya nih. Mungkin gua akan tanya sedikit dengan tim plester. Mang, lagi apa? Lagi melester? Iya, Pak. Mang, ini pakai pasirnya pasir apa, Mang? Pasir jebrot, pasir laut? Tahu aku, Pak. Pokoknya tinggal masang doang ya. Tinggal ngaduk aja ya pokoknya ya.
Semennya banyakin, Mang. Iya, jangan sampai kurang semen. Ntar baru setahun 2 tahun udah retak ya nggak? Ya ini ngabisin semen ini Pak. Ngabisin semen. Nah ini lihat tuh. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini untuk adukannya. Nah ini semen semua tuh. Semua tuh. Jadi jangan sayang-sayang Mang sama semen, Mang. Ya. Iya kan, daripada sebulan 2 bulan pada retak mendingan kuatin sekalian, Mang. Iya nggak? Sehari habis 50 ini. 50 sak. Iya. Kan main. Buat satu rumah, Mang. Buat satu rumah. Buat satu rumah. Wah, masa satu rumah 50 sak yang bener aja, Mang. Rugi saya. Lebih dikit. Berkualitas ini. Berkualitas. Nah, jadi kita masih pakai kusen masih kusen kayu. Oke, dilanjut, Bang. Semangat. Ya. Nah, ini untuk posisi blok I8 nih. Jay, selama lu di Sonakoripan gimana, Mai? Jay, yang lu rasain? Alhamdulillah di Bangga lu, seneng nggak bisa bantu masyarakat punya rumah? Senang banget ya bisa bantu masyarakat yang pengen banget punya rumah. Kemudian rasa ya kita akhirnya bermanfaat Buat banyak orang ya. Jadi banyak saudara juga kita ya, Bro ya. Yang penting kita jangan pernah namanya bisnis booking. Di saat teman-teman persyaratan nggak bagus, lebih baik dibenerin dulu. Karena di tahun depan mungkin sudah bisa untuk pengajuan. Ini blok I7 tadi yang kita lihat. Ini sudah pemasangan Shopee di sini. Nih, kopinya mana nih kopinya nih? Hah? Kopinya mana? Habis. Pesan, Mang, di warung, Mang. Tinggal pesan. Asli mana, Mang? Jepara. Banyak juga orang Jepara ya. Ini satu rombongan ya. Berarti spesialis apa nih? Masang bata. Batako. Oh gitu. Berarti banyak juga grupnya ya. Oke deh, lanjut, Mang. Saya mau ke sana dulu. sebentar ya. Yang bagus, Mang, masangnya yang rata. Biar konsumennya nggak kecewa, oke? Nah, ini sudah pemasangan Shopee juga. Ini untuk blok I8, teman-teman. Dan untuk angsuran, jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena angsuran ini nggak terlalu mahal. Jadi di 10 tahun itu cuma 1,7 juta, dan di 15 tahun itu sekitar 1,3 juta, dan di 20 tahun itu di 1,1 jutaan lah, 1,2 jutaan lah ya, Jay. Dan di sini kita masih flat ya. Kita masih LPPP. Masih ada jadi program LPPP. Jadi pemerintah itu memberikan ada 3 skema. Skema rumah subsidi. Yang pertama itu FLPP, SSB, yang ketiga BP 2BT. dan BP 2BT. Nah, jadi dari skema ini sebenarnya sih kalau dihitung-hitung sebenarnya sama semua aja ya. Cuma beda-beda. Kalau FLPP dia flat sampai lunas, dan SSB dia 10 tahun flatnya, di tahun ke-11 naik, dan di tahun ke-12 baru flat lagi dia sampai lunas. Tapi jangan takut dengan angsuran yang lama nih, teman-teman. Karena misalkan sekarang 1,3 nih. Di 10 tahun lagi mungkin uang 1,3 udah kayak 500.000 aja ya. Karena di saat penghasilan teman-teman meningkat, dan ini rumah tetap dengan angsuran yang sama gitu. Jadi jangan takut dengan angsuran yang lama. Dan kalau teman-teman ngontrak kan 10 tahun, 15 tahun nggak punya sendiri ya, Bro ya. Nggak memiliki ya. Nggak memiliki, kan punya orang pasti. Iya, dan jangan lama-lama. Kalau misalkan dapat 20 tahun, paling nggak 7 tahun lunasin aja. Karena bisa ya, Jay. Betul. Nah, kalau gue pengen lunasin gimana? Ya, bisa nggak? Bisa. Kalau mau dilunasin dipercepat namanya, bisa datang saja langsung ke Bank BTN. Datang ke loket namanya BTN pembayaran ekstra. Gitu. Jadi dia bisa membayar lebih dari yang biasanya dia bayar. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Jadi punya duit 10 juta, boleh langsung masukin. Punya duit 20 juta, boleh langsung masukin. Ya, cuman itu berlakunya setahun sekali ya untuk pembayaran ekstra itu. Iya. Seperti itu. Jadi atau mau dilunasin juga, misalkan pokok hutang gue tinggal 100 juta lagi, kena penalti nggak sih gue? Kena penalti itu. Berapa? Kena penaltinya 1% ya 1%. dari pokok hutang, tapi Kecil ya. banget itu mah. Berarti Ya. dari 100 juta gue cuma bayar 1 juta. Nah, misalkan
5 tahun teman-teman ada rezeki, lunasin aja, jangan sampai lama gitu. Jadi nggak harus 20 tahun. Dan untuk masa angsuran itu ditentukan oleh pihak Bank BTN. Jadi dilihat yang pertama dari usia, dari tanggungan, dan dari penghasilan gitu. Nah ini blok I9 ya bro ya? Iya. I9 ini cuma 2 unit kayaknya nih. Ini keren ini. Iya kan? Ini klaster ini. Nah, ini kita berbatasan dengan Villa Cilengsi 2 di sini. Dan di situ blok I10 nih. Untuk I10 itu baru lantai kerjanya aja. Yang tadi kita bahas tentang biaya semua sudah, tentang persyaratan sudah. Tentang surat-suratnya nih. Ya. Biasanya kalau rumah subsidi itu suratnya apa sih? Kalau rumah subsidi kita suratnya masih SHGB tapak SHGB. ya. Jadi nanti teman-teman bisa dinaikin menjadi SHM setelah lunas ya. Nah, jadi biayanya nggak terlalu mahal karena dari sertifikat ke sertifikat ya bro ya. Kalau untuk saat ini kalau nggak salah sekitar 600 ribuan karena sama-sama sertifikat. Jadi jangan khawatir dengan surat-suratnya. Karena Bank BTN aja yang meminjamkan uangnya aja mau ya bro, dengan jaminan sekitar 168 juta, gitu. Jadi setelah lunas bisa langsung dibikin SHM. Nah untuk blok I10 ini posisinya teman-teman, I9 ini, ya, I9 sama itu kan nyatu ya, I9. Nah di sini blok I10 nih, yang paling pojok ini. Dan untuk teman-teman yang bekerja di area Jabodetabek, pokoknya jangan kemana-mana deh, pokoknya langsung ke Pesona Kauripan aja karena kita terbaik rumah subsidi di 2018, 2019 dan 2020 ya bro ya. Ya, dan sekarang kita sedang memperbaiki lagi tentang kualitasnya nih. Jadi listrik juga kita masih di 1300 ya bro ya. Mungkin nanti kita keliling-kelilingnya lewat, kita pantau dari udara juga, dari drone. Mungkin sampai di sini dulu video terupdate dari gua dari Pesona Kauripan 3 di tahap keempat, khususnya blok I. Pokoknya pantang terus channel gua. Mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya-tanya tentang persyaratannya boleh langsung kontak telepon gua ataupun WA gua di 0856733 ataupun ke Jaya boleh nih. Berapa nomor lo Jaya? Boleh ke 0812 1122 0875 Bang Jaya. Bang Jaya ataupun Bang Dedi Bedo. Pokoknya pantang terus channel gua untuk mengikuti progres persyaratan dan progres pembangunan, progres berkas. Pokoknya sampai teman-teman punya rumah. Pantang terus channel gua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buat kalian yang mau tahu perkembangan Kahuripan 3, jangan lupa tonton terus channel YouTube-nya yang ada di kos ini.